Welcome to Founder Talks by Samandana. Kalau ngomongin bikin usaha tuh orang sih selalu berpikir punya banyak teori. Entah itu kita harus A, harus B, harus C. Dengar cerita teman, saudara, harus B, harus C gitu. Tapi kadang-kadang hal simple sebenarnya untuk memulai usaha. Mulai aja dulu. Kalau salah satu iklannya online shopping. Konsep mulai aja dulu ini gue akan explore lebih jauh dengan co-founder dari Kasir, Angga, yang hari ini kesempatan untuk ngobrol langsung. So stick around guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana. Bro, thank you so much udah nongkrong lagi di Founder Talks by Samandana. Siap. Gue udah lama gak ngomong nongkrong nih. Ingat tahun 90-an. Iya. Kongko. Lu zamannya ini dong, zamannya MTV enggak sih? Tahun 90-an. Iya. Dibesarkan dengan nongkrong terus di MTV kan? Iya. Bener. Gila itu tahun berapa itu? Tahun 90-an. 90-an ya? Bener. Tahun 2000-an MTV kita masih di Antv waktu itu. Oh iya, jam berapa gitu kan masih. Betul. Iya. Hanya jam-jam tertentu ya. Nah, kalau ngomongin generasi 90-an mungkin sekarang udah banyak juga generasi 90-an yang memulai usaha sendiri, dan salah satunya lu yang kemudian memulai Kasir di 2015 ya bro? 2015 ya. Apa ceritanya bro lu memulai Kasir? Iya, ceritanya cukup menarik sih sebenarnya. Jadi emang back then tuh tahun zaman gue lulus SMA lah gitu. Bokap nanyain tuh kuliah mau di mana gitu. Belum tahu, gue nggak ada kepikiran gitu mau jadi apa. Jadi pengusaha gue bilang gitu. Cuman dari SMA langsung bilang mau jadi pengusaha. Iya, cita-citanya emang kayak gitulah gitu. Cuman gue nggak tahu tuh pengusaha seperti apa dan lain-lain. Karena bokap gue, kakek gue, bokap gue itu orang bank gitu. Dan bokap gue di bank, di satu bank 30 tahun nggak pindah-pindah sampai pensiun. Dari awal kerja sampai pensiun di situ aja gitu. Dia sangat loyal lah. Maksudnya tipikal boomers yang mayoritas kan seperti itu ya, loyal di satu perusahaan gitu-gitu. Sampai akhirnya ya udah kamu kuliah dulu, belajar ini kuliahnya di perbankan, IBS tuh di Kemang. Indonesia Banking School, kuliah terus di situ diajarin wirausaha juga. Oke. Ya pas lulus mau gimana? Mau kerja di mana? Bikin usaha. Wah, kerja dulu lah ini gitu. Cari modal dulu. Udah dari modal sampai nikah, punya anak, terus sampai satu-satu gue inget banget terakhir tuh gue kerja di Pertamina Drilling Service gitu, PDSI. Dia joint operation sama perusahaan Singapura lah gitu. KS Drilling namanya. Nah, itu di company itu kerja di daerah Sudirman. Terus gue sempat kayak kan gue di finance ya Mas ya. Finance itu kan kerjanya ini ya, udah ketahuan kan 5 tahun lagi apa sih gitu. Paling setiap tahun audit, habis itu diaudit pajak tiap 5 tahun nanti nge-recap lagi gitu-gitulah gitu. Sampai suatu saat kayak ini gue 10 tahun lagi gue udah tahu nih mau kerjain apa gitu, kok gue gak ada impact apa-apa sih ke masyarakat nih gitu. Ya udah di situ akhirnya gue bener-bener nyari cara gimana nge-convince gue supaya bisa mulai usaha gitu. Jadi setiap pulang itu tadi yang lu bahas kongko apa nongkrong, gue nongkrongnya sama teman-teman yang nggak kerja, sama teman-teman yang punya usaha gitu. Supaya gue dapat perspektif, karena kan tadi ya pandangan orang tua gue ya karena ngejagain dan lain-lain. Oh jangan dulu deh jadi pengusaha, hati-hati nanti kalau lagi susah gimana, kalau lagi ini gimana gitu. Tapi gue lihat teman gue setiap gue ketemu ya lagi susah, lagi senang gitu. Sampai sekarang alhamdulillah orangnya masih hidup gitu. jadi regardless dia senang atau susah gitu ya. Iya, makanya gue lihat kayaknya ini nggak apa-apa deh. Kayaknya ya emang rezekinya udah diatur ya, lu pilih aja mau jalur mana gitu. Nah gue kayaknya lebih milih jalur usaha karena tadi gue bisa lebih ngasih impact lah ke masyarakat, ke karyawan. At least kalau nanti pas meninggal ditanyain kamu udah ngapain di dunia, oh saya udah bantuin pedagang, udah bantuin karyawan gitu.
setidaknya ada gunanya lah gue. Lu berapa lama sebelum buka kasir kemudian buka kasir? Buka kasir. Buka kasir jam 7 nih kayaknya. Nah, dari awal kerja 2009 lah. Oh 2009? Mungkin 6 hampir 6 tahun berarti ya? 5-6 tahun lah. Kalau orang Ya, udah kerja 5 5-6 tahun ke atas tuh biasanya udah punya perspektif culture-nya perusahaan tuh seperti apa. Betul. Dan biasanya sulit tuh buat keluar dari Sulit Mas, berat banget. dari perspektif itu, dari culture itu gitu. Challenge terbesar jadi pengusaha yang emang lu notabene dulunya ini ya, pekerja, itu resign, challenge paling besarnya. Challenge terbesarnya. Kalau udah lewat itu udah nanti sisanya ngikut sih. Apa yang terjadi ketika lu resign? Iya gue tahu lu gak ada kerja lagi, tapi maksudnya poinnya ketika lu memutuskan oke, gue harus keluar nih, gue akan mulai usaha sendiri dan gue akan resign. Itu sih gue lihat kayak apa ya, gue nggak mau nyesel nanti umur gue 60 kayak ditanyain lu sama cucu gue gitu, nanti ditanyain ngapain aja kayak selama ini. Oh iya gue kerja di sini puluhan tahun ngetik-ngetik aja gitu, duduk gitu. Itu yang ngebuat gue kayak, at least di umur 60 walaupun yang gue coba gagal, tapi gue bisa bilang gue udah nyobain gitu. Okay. Ya udah gue gas, gue coba bismillah, dan itu nggak bilang ke orang tua ya. Oh nggak bilang ke orang tua? Ya karena nggak diridoin tadi kan bokap nyokap gue kan itu kan. Jadi gue membuat namanya apa ya, nge-push ridonya orang tua. Caranya gue resign dulu, kasir udah lumayan jalan, baru gue ngomong. Oke, lu kasih proving dulu ya? Ya lumayan jalan lah, belum jalan banget lah gitu. Ini udah resign, mau nggak mau harus didoain, kalau nggak didoain gue susah nih hidup gue. Iya. Ya udah, nyokap gue marah-marah tapi ya mau nggak mau doain. Anyway, you did it again. You did it anyway gitu kan? Iya. Udah kejadian gimana dong? Cobain aja udah gitu. Tapi gitu sih. Emang dari awal lu udah punya konsep tentang kasir gitu? Atau lu memulai dulu hal-hal yang berbeda, kemudian baru lu melakukan kasir? Sebenarnya nggak mulai di kasir sih Mas, pengen bikin sesuatu lah. Dulu waktu itu apa, toko atau apa, atau punya usaha apa gitu. Tapi waktu gue lihat kalau gue bisa bantu pedagang lewat sesuatu, kayaknya bisa lebih impactful, lebih gede lagi gitu. Karena lu bantu pedagang nih, impactnya tuh multiplier gitu loh Mas. Lu bantu, sesimpel lu beli barangnya pedagang gitu ya. Lu beli, impactnya apa sih? Impactnya sampai ke ownernya perusahaan itu sendiri ya, atau tokonya gitu. Owner tokonya, dia bisa ngasih makan keluarganya. Dia bisa gaji karyawan. Karyawan bisa ngasih makan keluarga. Dia bisa beli supplier. Suppliernya punya owner, punya karyawan, punya keluarga gitu. Multiplier efeknya tuh banyak gitu kalau lu bantuin pedagang gitu. Nah itu yang kemarin kita lihat, gue sama Novan lihat, si pedagang ini punya isu di validasi transaksinya mereka. Itu yang ngebuat mereka nggak bisa berkembang. Jadi kita fokus coba bantu pedagang lewat sini deh. Gitu. Jadi konsepnya memang dari awal lo ngelihat bahwa impact yang jadi poin penting. Makanya lo ngelihat fungsi UMKM tadi, kemudian efek multipliernya itu jadi consideration lo untuk memulai sebuah usaha gitu ya. Betul. Ya intinya kan usaha kan solving problem yang ada kan. Gitu. Apapun itu kan. Oke. Gitu sih. Tapi kalau lu ngelihat kondisi UMKM di Indonesia sekarang gimana bro? Lu kan yang bersentuhan langsung dengan UMKM kan. 2023 mungkin bisa dibilang 70-80% worst year-nya pedagang ya kalau gue lihat ya gitu. Banyak yang cerita juga mereka drop gitu. Banyak yang tutup gitu. Terus banyak yang mulai dari properti, nggak UMKM dong ya, properti, jualan mobil, apa, even kafe, gue ada kafe kan, kafe gue juga 2023 tuh worst year-nya kita lah gitu. Gitu sih, kondisinya sekarang begitu. Jadi gue inget yang selalu di Pak CT waktu itu sempat bilang, dia bilang orang yang paling bisa bertahan itu bukan yang paling kuat, bukan yang paling banyak uangnya gitu, tapi yang paling bisa adaptasi gitu. Jadi emang UMKM tuh mesti adaptasi gitu. Di sekarang lagi apa? Orang kebutuhannya ini gitu. Coffee shop, tapi apa kebutuhan orang gitu? Apakah belinya cepat? Apakah butuh di kaleng atau apa gitu? Adaptasi yang
agile yang diperluin sih menurut Iya. gue buat UMKM ya. Kenapa gue nanya kondisi UMKM? Karena harus kita akui bahwa perspektif orang tentang pengusaha itu yang paling sering mereka temui adalah pengusaha UMKM. Yeah. Otomatis keadaan perusahaan atau usaha UMKM tadi mempengaruhi perspektif orang tentang menjadi pengusaha atau menjadi wirausaha. Yes. Sehingga mungkin itu yang membuat orang-orang kemudian takut untuk melangkah ke arah sana. Yeah. Karena dengan berbagai macam ketidakpastiannya, dengan berbagai macam tantangannya, mungkin dengan kondisi ekonomi Indonesia juga yang sekarang seperti sekarang gitu kan mempengaruhi orang untuk berani melangkah gitu. Yes. Kalau lu pribadi, apa yang kemudian membuat lu untuk bisa memberikan inspirasi ke teman-teman di luar sana untuk why not just do it gitu? Iya. Ceritanya itu sih Mas, paling ya itu yang tadi ya gue bilang ya, kalau lu jadi pengusaha tuh lu bisa kasih impact lebih gede gitu. Yang doain banyak ya, walaupun yang nyumpahin banyak ya. tapi yang doain tuh banyak gitu. Ketimbang lu mungkin hanya bekerja di satu tempat gitu ya. Tapi dengan jadi pengusaha tuh lu bisa helping people, orang yang doain banyak. Dan tadi tuh yang gue bilang banyak banget gitu. Sampai sekarang juga gue lihat temen gue, wah banyak lagi susah usahanya. Wah gue lagi drop, belum beres ini gitu. Tapi emang dinamikanya pengusaha gitu. Itu pilihan sih, lu mau pilih nanti waktu lu tua lu lihat hidup lu seru naik turun gitu. Wah tiba-tiba drop apa gitu dan mental lu kebentuk, atau lu ya main aman aja gitu. Mungkin itu pilihan ya. Lu bekerja di satu tempat loyal ya aman-aman aja udah sampai pensiun gitu. Nah, gue memilih jalur ini gitu karena tadi bisa ngasih impact. Dan tadi ya keraguan-keraguan orang itu akhirnya tadi kan lu bilang kan Mas, orang tuh harus kalau mau mulai usaha lu harus passion sama bidangnya. Lu harus ngerti, harus punya tim yang bagus gitu. Terus harus tahu kondisi market, harus punya modal tuh paling itu kan. Tapi ternyata ya itu benar gitu. Tapi teori itu nggak bakal berlaku kalau lu nggak ngelakuin yang terakhir gitu. Itu mulai gitu. Jadi lu percuma nih, gue punya duit, ntar aja deh, akhirnya 2 tahun nggak jalan-jalan. Gue tahu kondisi market, gue punya teman-teman yang bagus gitu, gue paham bisnis ini, tahu banget. Oh ya udah mulai aja tuh, nggak dimulai-mulai kan, nothing gitu. Jadi gue lebih memilih begitu ya, mulai belajarnya sambil jalan gitu. Lu belajar finance di situ, belajar manage orang, belajar ketemu investor, belajar dagang, ya waktu jalan itu sih. Gue punya teman, jadi teman gue ini lama bekerja di sebuah salah satu online shopping terbesar di Indonesia, dan dia specifically membangun waktu itu awal-awal mulanya jual mobil bekas di online, dan itu membuat dia merasa lebih percaya diri nih untuk memulai usaha sendiri yang berkaitan sama mobil bekas karena dia merasa dia membangun platform tersebut dan dia tahu nih kondisi ekonominya. Tapi perspektifnya waktu itu adalah dia bekerja di online shopping tersebut gitu. Ketika dia keluar kemudian dia benar-benar harus melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukannya waktu di perusahaan dulu. Misalnya dia benar-benar harus datang nih ke customernya, ngecek mobilnya seperti apa, kondisinya seperti apa, berinteraksi langsung gitu. Pada satu titik dia kemudian cerita bahwa ternyata ya bro, when it comes to do the things related ke bisnis, itu semua pengetahuan lo itu kemudian menjadi kayak anjing, sebenarnya gue nggak tahu apa-apa nih sebenarnya. Sebenarnya gue nggak tahu apa-apa karena ilmu di gedung ternyata nggak ada apa-apa ya. Nggak ada apa-apanya dibanding lu benar-benar ketemu di lapangan, benar. Ketemu dengan customer langsung, ketemu dengan penjual langsung, itu ngasih impact yang luar biasa berbeda dibanding lu kemudian cuma ngeliat data atau presentasi. Gue tidak. Ini gue takut jadi backfire. Maksudnya gue tidak meremehkan, tapi memang ada part-part dari bisnis yang menurut gue memang harus first hand experience untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi di lapangan. Betul. Ngomongin first hand experience bro, momen apa di saat pendirian kasir tadi yang membuat lu percaya bahwa usaha ini bisa tumbuh terus, nggak cuma bertahan setahun atau 2 tahun atau 5 tahun, bahkan bisa lebih lama dibanding itu? Oke, momennya tuh justru nggak di awal-awal kasir malah Mas gitu. Kan tadi ya gue modelnya gue mungkin agak berbeda mungkin ya. Maksudnya orang-orang kebanyakan mungkin dia udah setup dengan rapi gitu-gitu ya. Gue kan jalan dulu, kita gas, kita iniin gitu. Nah momen yang bener-bener kita percaya itu waktu
apps kita MVP-nya udah jadi, ada orang yang nyoba, ngerasa kebantu gitu. Sama gue ngelihat ini sih vision ya, maksudnya secara market, oh ini lagi growing teknologi, UMKM juga nambah terus gitu. Nah, dukungan-dukungan yang kayak gitu yang akhirnya gue believe ini marketnya masih gede banget gitu. Masih butuh puluhan bahkan ratusan sejenis kasir untuk mencukupi kebutuhan di Indonesia doang gitu. What is the biggest challenge dari kasir, bro? Biggest challenge ya, sekarang lebih di edukasi user sih sebenarnya untuk kondisi sekarang ya. Sama sih dari dulu edukasi ya, karena kalau online tuh persentasenya masih lebih kecil dibanding orang-orang yang masih offline. Gitu. Orang yang digital tuh masih kecil banget sebenarnya gitu. Jadi banyak market-market di bawah yang nggak ngerasa diperluin. Enggak lah, gue dagang gini aja udah cukup gitu. Gue 30 tahun dagang kok di sini gitu. Tapi mereka nggak sadar ya, lu dagangnya gitu-gitu doang loh. Satu toko doang gitu. Pakai kaos kutang sama sarungan doang gitu. Sebenarnya lu bisa kembangin lebih gede, lebih banyak manfaat gitu. Gitu. Dan itulah challenge saya sih, edukasi sih so far. Kalau kasir, apakah kemudian membangun juga ekosistem dengan aplikasi-aplikasi lain, misalnya seperti e-wallet, e-banking, atau e-shopping gitu? Ada effort ke sana? Iya, sekarang emang gitu sih Mas, kita nggak mungkin develop sendiri semuanya ya. Payment dan lain-lain, belum izinnya dan lain-lain, ke pembiayaan juga gitu. Edukasi bahkan kita kerja sama komunitas-komunitas yang emang mereka punya expertise untuk ngedukasi UMKM gitu. Jadi kita kolaborasi di situ. Payment juga kita pakai partner kita gitu. Macam-macam lah, beberapa feature di kasir juga kita kolaborasi sama platform lain. Payment kalau boleh tahu siapa partnernya, bro? Pakai OI kita, OI. Oh oke. OI pakai OI. Oke. Gitu. Dari proses lu ngebangun kasir, learning apa yang lu dapetin, bro? Setelah hampir 9 tahun? Iya. Hampir 1 dekade. That's a good question sih, Mas. Hampir 1 dekade ya, iya ya. Lama banget ya gue. Lupa kalau hampir 1 dekade. Betul juga gue. Learningnya ini sih paling harus balik lagi sih sebenarnya. Kita nih manusia kan dilahirin bukan buat usaha, bukan buat bukan untuk kerja, untuk macam-macam gitu. Tapi untuk, kalau di Islam kita percayanya ya lu diciptakan ke bumi itu untuk beribadah sama Allah gitu. Beribadahnya macam-macam kan gitu. Jadi jangan sampai hal yang lu lakuin itu menghambat ibadah lu sama ke yang di atas gitu. Nah ini learningnya ke situ sih. Jadi kadang-kadang kita bingung kan tujuannya apa? Iya revenue apa gitu. Tapi yang kita lihat impact-nya apa nih gitu. Karena salah satu proses beribadah sama Allah itu kan lu ngasih manfaat ke orang kan gitu. Jadi harus balik ke situ. Ini manfaat nggak sih yang kita buat gitu. Karena objektifnya ya kita kan pengen ibadah gitu. Jadi pada akhirnya selama lo membangun kasir, tujuannya adalah buat ibadah. Iya harus ke situ sih. Kalau nggak kita scatter gitu, kayak ya jadi bingung gitu, mau kemana-mana, mau gue mau profit doang, mau uang gede gitu. Terus lu punya uang 1 T mau ngapain gitu? Mau nambah istri maksimum 4 gitu kan. Ada punya Ferrari juga banyak. Ya. Apa? Ada slotnya juga yang maksimum ya. Iya makanya ada mau ngapain punya ratusan triliun gitu, lu nggak hidup lu nggak tenang apa gitu. Tapi kalau kita objektif ke situ kan ya, nah, akhirnya bisa kita manfaatin buat hal-hal yang lebih buat ibadah lah. Kalau dari diri lu pribadi gitu, andai kemudian lu tidak mengambil challenge untuk membangun perusahaan sendiri, kasir, apakah lu akan menjadi orang yang berbeda, pribadi yang berbeda? Bisa jadi sih Mas, ini banyak ngerubah gue sih. Mental gue diobrak-abrik di sini. Ya tadi kan ngadepin orang harus nge-restructure tim gitu. Itu kan pelajaran yang nggak bisa kita bahkan orang mungkin sampai dari seumur hidup sampai meninggal nggak pernah punya pengalaman itu gitu. Ada juga lah yang gitu. Jadi banyak pengalaman itulah, ketemu orang gitu, ketemu orang dari ya pedagang yang di bawah banget sampai mungkin pengusaha yang ya mungkin orang kaya nomor berapa di Indonesia gitu. Dengan ini kan jadi banyak pelajaran yang bisa kita terima lah gitu dari sini ya gitu.
Mungkin kalau waktu gue dulu kerja ya circle gue itu aja. Mungkin mentok-mentok ke bos gue, ke yang punya perusahaan dan lain-lain sih. Kalau gue ngelihat lu bukan tipe orang yang kemudian takut untuk menerima challenge yang lebih besar. Iya. Ya bukan takut ya, kayak takut, bukan takut ya, kayak waduh gitu, kayak gitu sih ada sih, waduhnya itu ada. Bukan berarti orang yang menerima challenge lebih besar tidak punya rasa takut. Tapi memiliki kemauan untuk menghalau rasa takut tadi. Iya. Itu ada prinsip sih Mas. Gue tuh punya prinsip yang kalau ada kesempatan, ya gue coba at least di hidup gue pernah di posisi itu gitu. Kayak inilah yang jadi ketua MES Jakarta ini, itu literally gue nggak ngajuin diri, gue nggak present apa-apa gitu, cuman di interview doang ya pada terakhirnya gitu. Kan biasanya orang ngajuin ya, lu siapa yang mau jadi ketua umum, lu ngajuin CV apa, lu support apa macam-macam gitu, lu mengajukan diri untuk memberanikan diri buat maju ke situ gitu. Gue nggak gitu, posisinya kemarin emang sistemnya di MES ini nggak begitu ya, emang lu langsung dimintain, oke, yang potensi-potensi ini mintain CV, lu interview, ya udah kepilih gitu. Gitu. Nah, kayak gitu tuh gue lihat kayak at least gue seumur hidup nyobain lah. Gue nggak tahu berhasil apa enggak, gue juga nggak, pemahaman gue banyak teman-teman yang lebih jago tentang ekonomi syariah, tentang ngejalanin organisasi gitu. Tapi at least gue punya nyobain di posisi itu di hidup gue lah gitu. Yang mungkin bisa kasih manfaat. Gitu. Karena sebenarnya poin lo bukan apakah lo takut atau tidak, tapi pada akhirnya apakah hidup gue memberikan manfaat buat orang lain ya. Betul. Dan memberikan manfaat buat orang lain tadi yang kemudian membuat Angga mampu menghalau rasa takutnya. Ini kayak gue ngebawain ada dulu apa namanya? Kayak acara TV gitu yang ngomongin tentang masuk rumah hantu segala macam gitu. Bagaimana kita melawan rasa takut gitu. Gue ngebawainnya jadi merasa kayak gitu gue. Tapi anyway, berapa waktu yang lalu tuh gue main ke New Art di Bandung. Punya Inyoman Nuarta. Jadi gue melihat perkembangan karya dia dari awal dia lulus. Beliau lulus tahun 79 kalau nggak salah. Kemudian ada salah satu patung yang salah satu karya dia tahun 88 gitu ya. Sampai dengan sekarang gitu ya. Itu kelihatan bahwa orang itu berprogres. Bagaimana patung yang dibuat tahun 88 itu compare dengan sekarang, secara kehalusannya, secara tingkat detail itu berbeda. Kita kelihatan gitu loh. Dan gue yakin ya kita semua respect apa yang dilakuin sama beliau, sama Inyoman Nuarta, salah satu tokoh seni nasional kita juga. Challenge yang dia lewati selama kurun waktu tersebut dari tahun 88 atau dari tahun 79 sampai dengan sekarang pasti akan sangat beragam. Dan itu yang gue temui hari ini, bahwa ketika orang berani mengambil challenge, ketika orang berani mengambil resiko-resiko besar, itu sebenarnya bukan hasilnya, tapi kemudian bagaimana challenge tadi membentuk dirinya menjadi lebih baik. Karena ketika dia menjadi lebih baik, sebenarnya mungkin tujuan hidup tadi adalah membuat kita menjadi lebih baik, terlepas dari apakah usaha kita tadi sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Itu yang gue pelajari hari ini teman-teman. Semoga apa yang kita obrolin punya manfaat besar. Semoga apa yang dibicarakan oleh Angga memberikan impact buat teman-teman semua, karena impact tadilah yang membuat Angga berani untuk menerima tantangan-tantangan besar. Thank you guys. This is Ganda speaking from Founder Talks by Samandana.